Inspirasi bagi saya datang ke Indonesia yang dunia hipnosis dan hipnoterapinya sangat-sangat maju dan sangat-sangat beraneka ragam juga. Ada lembaga masing-masing, ada yang dari yang ini boleh mungkin dikatakan semacam hipnosis Islami, ya. Ada hipnosis Islami, tapi juga ada versi hipnosis Islami yang lain yang pernah saya saksikan. Ada yang lebih lari ke mesmerism, ke magnetism, ada yang lebih formal, ada yang mengakui hipnoterapi, kolbu. Jadi pendekatan macam-macam, dan itu menjadi satu inspirasi bagi para psikolog, para terapis, sama orang biasa di mana-mana sedunia. Jadi harapan saya dengan cerita-cerita bagaimana saya tergabung di kelas ini malam ini dan pada masa depan di kafe maupun dengan lembaga-lembaga yang lain, saya bisa memperkayakan pengetahuan sedunia terhadap psikologi manusia, kemanusiaan, tentang hipnosis dan hipnoterapi, dan mudah-mudahan juga bisa dapat hasil yang akan bermanfaat bagi orang Indonesia sendiri. Jadi itu garis besar tujuan saya datang ke sini. Selain itu, ya silakan bertanya. Saya hobi makan nasi padang. Memang saya bisa pedas. Kalau nasi saya bisa juga, lidahnya cocok dengan masakan Indonesia. Tapi seberapa banyak orang di London itu yang terbiasa makan nasi? Sebenarnya kalau di London sudah umum. Oh, sudah umum? Sudah umum kalau generasi saya. Kalau generasi orang tua saya mungkin hanya sebagian yang sangat-sangat kreatif atau berani yang mau makan nasi dan lain-lain. Tapi karena di Inggris pernah menjajah India kan? Jadi banyak sekali yang dari India atau dari Bangladesh dibawa ke Inggris, membawa karinya sama nasinya yang nasi basmati itu ke Inggris. Jadi orang sudah terbiasa. Kalau di sana banyak nasi Cina, nasi Thailand ada juga. Cuman kalau rumah makan Indonesia sedikit sekali. Jadi nanti kalau ada yang mau buka bisnis di London yang masak, itu ada pengusaha nasi padang tuh, itu ada ya. Percaya, jangan percaya sebelum merasakannya. harus ditraktir ke sana. Ya betul. Kadang-kadang kalau di Jawa namanya nasi padang tapi rasanya tetap manis. Jadi kadang panggil nasi padang pasti yang nasi padang akan menolak. Ini bukan nasi padang, ini nasi campur Jawa. Oke, itu pengantar dari Nick. Kalau ada hal yang mau ditanyakan, silakan. Langsung ke si Pak. Oh itu Nick, silakan. Baik, ini menarik pada pertemuan malam hari ini. Satu pertanyaan buat saudara ini, kalau di Eropa sana bahwa Islam itu terkenal dengan dua kata, kekerasan dan teroris. Nah setelah Mr. Nick melakukan penelitian di Indonesia, kira-kira bagaimana pendapatnya? Apakah sama bahwa memang Islam itu adalah kekerasan atau teroris, atau memang setelah melakukan penelitian ternyata itu ada hanya kata-kata propaganda atau adu domba kira-kira? Ya sebenarnya Pak, saya juga punya banyak kawan di Inggris yang beragama Islam. Jadi sejak dulu saya sudah paham bahwa kalau konsep-konsep seperti itu tidak mewakili agama Islam, apalagi umat Muslim secara universal. Pasti ada beberapa orang yang melakukan teror atas nama Islam, tapi sebenarnya itu sudah diakui di mana-mana bahwa itu sebenarnya orang yang sudah buat dosa yang begitu besar mungkin tidak boleh dianggap orang Muslim lagi. Sampai pernah ada kasus, ada orang yang coba membunuh orang atas nama Islam pakai pisau. Dia ditangkap, langsung ada orang Muslim yang lewat, dia pakai bahasa Inggris, "You ain't no Muslim, bro." Jadi dia langsung katakan, "Kamu bukan atau engkau bukan orang Muslim." Jadi kalau cerita-cerita seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat apa yang disampaikan Nick itu banyak benarnya, karena tidak semua juga orang Eropa ya yang berasumsi atau termakan oleh propaganda seperti itu, termasuk di Amerika yang merupakan sumber produksi daripada propaganda itu sendiri. Terbukti kemarin peringatan 11 September ya, itu malah buat sebuah monumental, dan di situ
semakin banyak orang yang menerima Islam di Amerika. Dan yang membela Islam itu sendiri bukan dari kalangan Islam, bahkan ada dari kalangan orang Amerika sendiri. Karena mereka melakukan riset dan tidak menemukan bukti. Ya sama seperti kalau generasinya Nick mungkin karena sudah terbiasa hidup dengan orang Muslim teman-temannya, yang dia lihat mungkin akhlaknya, adabnya, ya secara kehidupannya tidak seperti yang dipropagandakan, sehingga yang tertanam adalah empirisnya. Apalagi beliau kan dari kalangan terdidik, orang yang punya ilmu, tidak mudah untuk terprovokasi. Ya, cuman tidak kurang juga memang dari itu, bukan hanya di Inggris, bukan hanya di Amerika, tapi hampir semua negara yang memang kalau sudah terbangun dari keluarga yang membenci, ya. Kalau kebencian itu kan bukan hanya agama, ada orang benci terhadap warna kulit, ya ada. Nah, kan, makanya keluarlah misteri kulit hitam, kulit putih, dan itu juga terjadi di Indonesia. Ya, gitu. Makanya banyak yang hitam-hitam itu. Apalagi kasihan orang Papua. Saya pernah membaca satu buku tentang orang Papua. Dia mengalami diskriminasi di Papua. Jadi dia, apalagi berbasis agamanya. Betul. Jadi dia punya harapan kuliah di Manado. Kalau di Manado banyak kampus-kampus Kristen, pasti tempatnya aman. Dia masuk ke kampus Manado, ternyata orang Minahasa putih-putih semua. Mereka melihat Papua yang kulitnya agak hitam, dibilang kotor. Dia disuruh pakai jilbab karena orang tidak suka dengan rambutnya yang keriting. Seperti itu. Padahal itu agama yang dia punya sendiri. Jadi dia betul-betul mengalami trauma. Betul. Ya itu juga karena begini, di dalam hipnosis Islam sendiri tidak ada kewajiban untuk menggunakan jilbab bagi yang bukan pemeluk. Tapi memang ya seperti yang tadi dikatakan, ada orang yang beragamanya itu setengah hati, ada juga setengah ilmu, sehingga membuat aturan-aturan yang tidak diatur dalam Islam. Ada itu, ada. Sehingga ketika orang yang non-Muslim melihatnya, terbentuklah dikotomi persepsi gitu loh, bahwa oh Islam kayak begini, Islam, padahal enggak. Kita di sini enggak ada. Contoh lah ya, ada orang mengatakan Islam itu menutup diri. Kalau kita menutup diri, hal yang pertama saya tanya sama Nick, you beragama apa? Kan saya tidak tanyakan itu. Karena Islam tidak hadir untuk mempetak-petakkan, tidak ada. Kepada siapa saja, kepada siapa saja. Nah itulah, makanya kalau kita welcome kepada Nick, itu tanda salah satunya adalah kami tidak mempetak-petakkan itu. Bagi kami semua adalah brother. Dan bagaimana Anda beribadah, kami juga tidak boleh mengganggu. Misalnya, oh saya tidak mau diajak begini, itu hak. Karena di sini tidak boleh mengajak seseorang untuk menjalankan ibadah secara Islam yang dia bukan Islam. Nggak boleh, itu bagi kami dosa. Bagi kami dosa. Gitu. Jadi kami harus menghargai agama orang. Gitu. Jadi kalau ada orang yang mengaku Islam dan tidak menghargai agama orang, nah itu yang tadi, you are not Muslim. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan, memang ada banyak cerita yang saya bisa memberi bagaimana saya merasa senang selama di Indonesia, bagaimana saya bisa melihat bahwa ada banyak orang yang siap berdiskusi konsep-konsep yang dia pegang. Mungkin dia punya pendapat yang cukup kaku tentang agama Islamnya, tapi dia siap untuk berdiskusi, berdebat di kedai kopi. Mungkin nanti dia akan dipengaruhi oleh orang yang lain sampai akhirnya ada perubahan dalam konsep dia sendiri. Tapi yang pada dasarnya saya juga mau katakan bahwa tidak semua orang asing yang punya pendapat seperti itu. Karena sering ada yang bertanya, oh pasti sudah berpikir bahwa semua orang Islam teroris, orang di sana semuanya berpikir bahwa orang Islam seperti itu. Kalau ada salah pahaman seperti itu, nanti itu juga bisa mengganggu pengalamannya atau rasa jati diri, rasa harga diri umat Islam. Jangan sampai berpikir bahwa kalian dibenci orang hanya karena agamanya. Sebenarnya tidak seperti itu. Rata-rata kami di luar sudah paham bahwa ada versi Islam atau orang yang mengakui Islam bermacam-macam dan kebanyakannya baik sekali. Yes. Kalau itulah kita berbicara tentang cuaca saja. Panas ya. Oke, ada lagi? Rock music, kalau rock music saya lumayan suka, tapi itu bukan jenis terfavorit.
mungkin saya lebih lari ke Dangdut. kalau dangdut lumayan juga, ada lagu alay kan yang Nah, nanti tanggal 14 kita suruh dia nyanyi. Ada lagi? Ada lagi? Ya, oke. Tadi Om Bagus kan cerita sedikit terkait suasana orang daerah Ya. Nah, kalau di Indonesia kan lunch misalnya makan siang ngobrol, terus malam ketemu kayak gini ngobrol. Biasanya daily activity atau habit yang di London kalau ketemu itu kan kayak gitu ngobrol. Apakah ada obrolan lain yang atau obrolan apa yang biasanya muncul di saat mereka lunch atau dinner? ya sudah jelas kalau ketemu dengan teman pasti bisa apapun, misalnya kalau ada kawan kelas pasti bisa mengobrol tentang segala macam, tidak hanya cuaca tapi kegiatannya. Mungkin yang dimaksud sama Nick itu tadi awal yang bukan teman. Tapi kalau sudah teman, ya obrolan seperti itu. Ya betul, misalnya kalau kita lagi berada di kedai kopi misalnya atau rumah makan, ya kita duduk aja sendirian, ada yang mengajak mengobrol atau berdiskusi. Jadi kalau begitu sifatnya sedikit tertutup. Apalagi kalau awalnya jumpa, kita memang ada adatnya, kita pancing, ini orang yang seperti apa, apakah kita cocok atau tidak. Jadi kita bisa berdiskusi tentang cuaca. Nanti kalau ternyata nggak ada rasa dekat, ya lepas saja, nggak ada yang tersinggung, karena hanya berdiskusi hal-hal yang ringan. Jadi maksudnya beliau itu kalau baru kenal, kita mau kenal ini orang baik atau tidak, asik atau tidak, terus welcome atau tidak, itu selalu pintu gerbangnya dari cuaca. Kalau sama teman akrab di sana, ya saya yakin juga bukan cuaca, nggak mungkin. Masa assalamualaikum, ya gimana panas hari ini? Tapi memang sering seperti itu juga. Seperti juga ya. Pakai semacam ada istiadat juga, kita mulai dengan diskusi cuaca karena itu sudah menjadi kebiasaan. Aduh ya panas memang. Kalau begitu sudah ada rasa sepakat, jadi rasa akrab Tetap terbangun ya. Terbangun. Oke. Ada lagi? Mau tanya, untuk situasi perkuliahan di London seperti apa? Aman dan kondusif. Perkuliahan. Iya, kuliah. Ya yang jelas kasihan anak-anak mahasiswa di kampus saya karena saya lagi berada di Indonesia, jadi mereka tidak bisa diajar oleh saya. Ya kalau kuliah di sana ada bermacam-macam. Pada saat ini memang agak susah di kampus-kampus di Inggris karena ada banyak mogok. Jadi lagi ada yang berpikir bahwa kondisinya atau gajinya tidak cukup. Oh ya? Banyak yang mogok dan banyak kuliah yang dibatalkan. Sampai sekarang ada yang katakan nanti kalau Anda ikut ujiannya tidak akan dinilai. Jadi macam mana kalau mau wisuda kalau tidak dapat nilai cum laude atau memuaskan atau sangat memuaskan, hanya ada bukti bahwa Anda pernah ikut ujian atau tidak. Jadi nilai tidak ada? Nilainya nanti akan disusulkan sebagai semacam alat bernegosiasi dalam mogok itu. Cuman kalau saya sendiri, mungkin ada kampus yang memang punya kondisi-kondisi yang kurang bagus. Kalau kampus saya merasa itu sudah lebay kalau bahasa Indonesia. Karena kondisi dan gajinya menurut saya sudah cukup. Tapi pasti orang punya pendapat masing-masing. Tingkat yang dianggap cukup di mana? Mungkin ada yang lainnya misalnya punya banyak anak yang kebutuhannya lebih berat. Kampus tempat Nick, kampus milik pemerintah atau swasta? Sebenarnya kalau di Inggris jarang ada yang betul-betul swasta atau betul-betul pemerintah. Kebanyakan dapat sedikit bantuan dan sedikit dana dari pemerintah, tapi sebenarnya subsidi, tapi dia tetap kampus yang punya otonomi. Mandiri ya? Jadi kampus saya seperti itu.
ada dua kampus yang tidak dapat subsidi dari pemerintah sama sekali, yang boleh dikatakan 100% swasta. Tapi mereka lebih lari ke indoktrinasi, mereka punya konsep-konsep yang mungkin ada yang menganggap pikiran di sana tidak bebas. Jadi itu salah satu alasan pemerintah tidak mau. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada, nanti insya Allah Nick ini sudah menjadi saudara kita di sini. Tolong dibantu kalau dia butuh data apa, ya datang, tolong ditemani. Ya boleh juga kalau ada punya apa, diajak main kemana, biar dia semakin banyak database-nya, yang semakin banyak hal yang bisa dikaji. Dan semoga keberadaan Nick di Kafi bisa memudahkan fungsi dia datang ke Indonesia. Ya, kita harus mensupport, dan insya Allah Nick nanti bersedia untuk menjadi saudara kita yang kalau dia sudah kembali, kita sudah merasa ada orang Kafi di London yang namanya Nick. Makanya harapan Om nanti dia bisa banyak mendengar teori-teori di sini dan dia bisa mengembangkan di sana, gitu loh, mengembangkan pemikiran-pemikiran yang kita sudah telurkan di London. Itu juga amal jariah untuk kita, ya, amal jariah untuk kita. Tanpa orang harus masuk Islam, tidak penting, karena bagi kita bukan itu hal utama. Hal utama adalah bagaimana kita saling bermanfaat. Nick bermanfaat untuk kita bermanfaat untuk Nick, gitu loh. Jadi beri dia ruang, ya, untuk bisa melakukan riset sebaik mungkin di Kafi, ya, kapan saja, karena beliau sampai bulan September. Ya, mudah-mudahan beliau bisa ikut wisuda nanti Agustus. Tapi beliau nanti akan berangkat ke Yunani, ya. Yunani, tapi itu cuma sebentar saja. Ada satu konferensi tentang psikoterapi sedunia, bagaimana jenis psikoterapi macam-macam sedang berkembang di luar Eropa sama Amerika. Misalnya ada yang dari Cina, ada di Rusia, ada di Sri Lanka. Saya mewakili Indonesia. Nanti juga kita berharap Nick bisa punya waktu sekali-sekali kalau datang, tidak hanya ikut kuliah, tapi memberikan kuliah umum kepada adik-adik kelas Anda di sini. Ya, bagaimana mengenal London, bagaimana minimal tentang antropologi yang ada di London. Karena London ini kan bukan dekat dengan negara. Berapa jam ke sini? 9 jam, 12 jam? Lebih seperti 18 jam. Saya masuk transit. Tapi berapa kali transit? Sekali transit biasanya. Di Dubai? Kemarin di Brunei. Kalau harus bermalam di Brunei, jadi transitnya agak lama, 17 jam transitnya. Jadi saya tinggal di hotel aja. Ternyata Brunei sepi, ya, sunyi. Kata orang, saya mau jumpa sama orang asli Brunei susah, ya. Saya ketemu TKI Surabaya semua. Brunei itu negara yang sedang menghipnotis rakyatnya untuk menjadi negara Darussalam, negara yang mengapresiasikan Islam dari bangun tidur sampai tidur lagi. Makanya di sana tidak ada konser musik, tidak ada bioskop, tidak ada. Jadi kalau mau ke Brunei, ya siap-siap sepi. Memang benar apa yang disampaikan. Orang yang pun ada, kalau ada acara Kafi Brunei pasti kan ada yang nyanyi lagu alay. Karena di sana nggak boleh konser. Makanya saya bingung ketika ada artis bilang saya dari Brunei konser di mana? Karena di sana nggak boleh. Jadi kalau Indonesia ini masih, saya bilang masih terlalu liberal sekali keislamannya. Terlalu liberal. Iya, lebih bagus yang punya. Begitu ya. Nah, kita pindah sana aja. Iya memang seperti itu. Jadi kalau mau bilang kaku, kaku banget karena di sana kan sistemnya memang betul-betul sistem Islam karena dipimpin oleh seorang raja, seorang sultan. Ya begitu. Nanti mudah-mudahan Nick jadi sultan di London. Kalau sultan di Indonesia lucu, Nick. Artinya itu orang kaya. Sultan di sini tuh orang kaya. Makanya di sini pemimpin mahasiswa namanya sultan. Supaya dia kaya. Iya. Dan hobinya Nick ini kopi pahit sama air putih pakai es katanya. Jadi kalau dia datang ya pastikanlah kopinya ada. Oke Nick, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga sukses.
pada semua kawan-kawan di kafe. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi dengan lebih dalam, ya, saya kenal secara individual. Ya. Nanti bagian sekjen siapkan aja baju seragam untuk Nick. Apa? Excel? Ya, kadang-kadang Excel, kadang-kadang L, kadang-kadang M, kadang-kadang XXXXXL. Jadi Tergantung kadang-kadang. tukang jahit yang kalau tukang jahitnya orang yang kecil-kecil. Itu dicarikan aja situ ada stok Kak. Baju cafe leader aja. Nanti habis ini sama Syarif dia dicarikan. Ya nanti kalau ke sini kita pakai baju cafe. Ya. Terima kasih Nick. God bless you dan semoga senantiasa sehat selama melakukan research dan kita siap mendukung, apalagi kita ini insya Allah satu ilmu dengan Nick dan bisa sama-sama berkah sesuai dengan fungsi tujuan hidup kita masing-masing. Kita tutup dengan hamdalah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.